Kan kita sudah masuk hari yang ke-5 ya. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan ya untuk bisa menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk belajar dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Kita akan perhatikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan ini akan menjadi dasar kita untuk sungguh-sungguh berharap pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita yang menanti-nantikan Dia. Firman Tuhan katakan demikian, ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, yaitu meliputi Yehezkiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan apa saudara? Tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat. Kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, dan kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Perhatikan ayat 14, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan rohku ke dalammu,
sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri tema, Roh Kudus berkuasa memulihkan, menghidupkan kita semua. Amin. Jadi melalui firman Tuhan kita baca malam hari ini, karya Roh Kudus berkuasa untuk memulihkan, untuk mengubah, untuk menghidupkan kita. Firman Tuhan tadi menceritakan, Yeskiel dibawa oleh Roh Tuhan di lembah. Dan di lembah itu diceritakan ada apa, saudara? Ada tulang-tulang yang berserakan. Dan dikatakan tulang itu sudah sangat apa? Sangat kering. Tulang-tulang itu sangat kering. Saudara, Tuhan bicara kepada siapa? Tentang apa? Mengenai tulang ini. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tulang-tulang yang kering ini menceritakan tentang siapa? Orang Israel. Dikatakan tadi ayat yang ke-11, ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi firman Tuhan ini menggambarkan tentang situasi kondisi orang Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam pembuangan. Mereka sudah keluar dari tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Dia ditawan di Babilonia. Dan saudara, sebagai tawanan, mereka sudah kehilangan persekutuan dengan Allahnya di bait Allah. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu digambarkan hidupnya itu seperti tulang-tulang kering. Hidupnya itu sudah digambarkan seperti tulang yang kering yang menggambarkan kematian. Nah, kematiannya pun kematian yang sangat hina. Kalau orang mati yang tidak hina, yang terhormat itu pasti di mana, saudara? Dikubur, ya. Dikubur di makam, dimakamkan. Kalau orang Kristen sekarang punya kuburan khusus, namanya Sasono Mulyo. Ya. Jadi para pendeta nggak perlu takut, sudah disediakan kaplingnya. Khusus pendeta. VIP. Saudara, tapi di sini diceritakan bahwa tulang-tulang itu berada di mana? Di lembah, bukan dikubur. Nah, pada waktu orang meninggal, tentunya bukan langsung menjadi tulang-tulang, ya. Semua ada tubuhnya dan sebagainya, komplit. Tapi kenapa menjadi tinggal tulang-tulang? Saudara, orang ada yang menafsirkan bahwa karena dagingnya itu dimakan apa? Binatang-binatang buas. Ya, sehingga kematiannya kematian yang sangat hina. Tidak dikubur dengan hormat, dengan baik. Digeletakkan begitu saja karena apa? Ya tadi karena peperangan. Ya. Jadi kematiannya kematian yang sangat hina. Dan ketika dia di pembuangan juga dia sudah kehilangan segalanya. Sehingga dia katakan tadi orang Israel sudah kehilangan pengharapan. Dia sudah hilang. Ini mengharapkan situasi yang tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Sudah tidak ada lagi satu pengharapan. Karena tekanan berbagai macam pergumulan persoalan hidup itu. Sehingga orang Israel digambarkan seperti tulang-tulang yang sudah mati. Dan saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin saudara berkata, aku enggak orang Israel,
Tetapi saudara, kita melihat bahwa banyak orang Kristen sekarang ini keadaannya seperti tulang-tulang yang mati, yang kering tadi. Tidak ada semangat untuk hidup. Tidak ada gairah untuk melayani. Tidak ada kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan masalah-masalah hidup ini. Bahkan karena ada tekanan-tekanan masalah dalam kehidupan ini menjadikan orang itu menjadi seperti tulang-tulang kering itu. Kehilangan pengharapan karena terlalu besarnya masalah yang dihadapi. Yang seolah-olah tidak ada lagi solusinya, tidak ada lagi jalan keluarnya. Saudara, tetapi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan bahwa cerita ini tidak berhenti sampai di situ saja. Cerita ini tidak hanya berhenti orang kehilangan pengharapan. Nah, kenapa dikatakan saudara orang Israel ini kehilangan pengharapan dan dia sudah hilang? Dikatakan tadi ayat 11. Tulang-tulangnya sudah menjadi kering. Apa yang menyebabkan itu, saudara? Apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Kalau kita perhatikan tadi, saudara, ada 3 kali diulang-ulang. Yaitu dikatakan, supaya kamu tahu bahwa aku adalah apa? Aku adalah Tuhan. Ya, ada 3 kali perkataan dikatakan, supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan. Ini yang menyebabkan saudara, orang Israel kehilangan pengharapan. Hidupnya menjadi seperti tulang-tulang yang kering. Karena apa, saudara? Karena orang Israel di tengah-tengah pembuangan itu, dia tidak lagi mengenal Tuhan. Sehingga melalui peristiwa ini, saudara, melalui peristiwa yang mengerikan ini, Tuhan bikin supaya orang Israel tahu bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita kembali mengenal kepada Tuhan yang kita sembah. Kadang-kadang dengan situasi-situasi yang mengerikan dalam kehidupan kita, sehingga kita seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita kembali. Kita ini mengenal siapa Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang orang lupa akan Tuhan. Di tengah kesibukan hidupnya. Orang sibuk itu tidak harus banyak pekerjaan. Ya, orang pengangguran, orang nggak kerja pun berkata apa? Sibuk. Saudara, suatu hari ya saya ngajak teman begitu. Yuk kita main sana. Aduh, nggak punya waktu. Padahal dia itu nggak punya pekerjaan, saudara. Tapi bilang apa? Nggak punya waktu. Sibuk nganggur, saudara. Sibuknya itu nganggur. Saudara, orang lupa. Tapi dengan kejadian-kejadian itu supaya orang itu tahu dan sadar bahwa masih ada Tuhan. Supaya mereka kembali mengingat akan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan, ayat 13 misalnya tadi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Baik pada saat menghadapi situasi yang sulit itu, mengalami kejadian yang mengerikan itu, maupun setelah Tuhan akan memulihkan tadi, tujuannya apa? Supaya orang Israel kembali tahu namanya Yahweh. Kata Tuhan di sini huruf besar semua, itu menunjukkan kepada Yahweh. Dia terpisah
dan akhirnya nggak mengenal dan lupa akan Yahweh. Dan saya berdoa, saudara, seringkali, saudara, karena kita terpisah dari Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, kita melupakan Tuhan, bahkan kita nomor 3, nomor 4kan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita mengalami satu kekeringan dalam kehidupan ini. Saudara, ada orang berkata, hidupku sekarang ini hampa. Sekarang saya kering. Saya tahu kenapa, saudara. Karena memang dia sudah nggak ada punya keintiman dengan Tuhan. Kalau dia intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan mengalami kekeringan. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu dikatakan dia sumber air kehidupan. Dia akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan itu, saudara. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan dia. Nah, ketika orang saya terpisah dari bait Allah, karena bait Allahnya pun dihancurkan. Sehingga saudara betul-betul mengalami keterpisahan dengan Yahweh itu. Sampai akhirnya dia tidak lagi ingat akan dia. Sehingga Tuhan berkata, supaya kamu tahu aku adalah Yahweh, aku Tuhan. Nah, saudara, ini perlu perhatian dalam kehidupan kita. Kalau sudah merasakan hidup saudara merasa kosong, seolah tidak ada lagi semangat, pengharapan, tidak ada kekuatan dalam hidup ini. Kita menatap masa depan dengan suram, saudara. Mungkin kita saat ini sedang jauh dari Tuhan. Kita sedang melupakan Tuhan dengan segala kesibukan kehidupan kita. Pekerjaan, bahkan pelayanan pun bisa membuat kita menjadi kering. Seperti kemarin, Pak Heno ceritakan ada seorang pendeta yang terkenal di Amerika. Akhirnya mengundurkan diri. Karena apa? Saking sibuknya melayani Tuhan. Sehingga tidak punya waktu lagi untuk hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lampau, saudara, saya diberi kesempatan untuk diajak pendeta kita yang suka nyanyi itu, saudara, di Jakarta. Saya sama Jusong, saya ajak, saudara. 3 kali pelayanan, saudara, di tempat yang berbeda. Saya stres, saudara. Stresnya kenapa, saudara? Baru nyampe, belum duduk itu sudah disuruh khotbah, saudara. Karena apa? Jaraknya beda-beda. Setelah selesai khotbah langsung turun diajak lagi kemana, saudara. Jadi betul-betul seperti, waduh, saudara. Terus akhirnya saya bilang nih, ini mau pelayanan atau mau apa sih ini? Akhirnya berapa kali sudahnya nggak mau, saudara. Karena apa? Ini bukan mencari duit. Di tengah jalan sudah dibeli. Udah sampai mana, Pak? Udah sampai mana, Pak? Saudara, saya lebih menikmati di desa-desa. Bisa gayeng, bisa ngobrol. Santai. Saudara, bisa makan bareng di situ. Wah, ada kalau di Jakarta waktu itu mau duduk saja belum sempat, saudara. Nyampe, itu sudah diperpanjang karena memang jaraknya jauh-jauh begitu, saudara. Satu gereja tapi cabangnya banyak begitu. 3 kali. Kalau di mana? Di Bekasi 4 kali tapi satu tempat, saudara. Itu nggak apa-apa. Jam 6 pagi mulai sampai jam 5 sore. Walaupun memang lumayan pegelnya, saudara. Kalau pendeta kan nyanyi ikut berdiri kan. Jadi setiap kebaktian 2 jam berdiri, saudara. Kali 4, 8 jam, saudara. Pulang-pulang itu kakinya gemeteran. Capek, saudara.
Saudara, sibuk. Akhirnya kita gak punya waktu lagi dengan Tuhan. Dan itu membuat akhirnya kita merasa kering dalam kehidupan ini. Nah, kekeringan inilah membuat kita akhirnya dalam menghadapi segala situasi yang menekan hidup kita ini, kita seolah-olah tidak lagi ada harapan, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan hal ini kepada kita semua. Betapa pentingnya keintiman kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini. Dunia yang kita diami bukan semakin bersahabat dengan kita, tapi akan semakin menekan kita. Nah, kalau kita nggak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan semakin menjadi stres, saudara. Sehingga anaknya pendeta di Amerika juga yang terkenal, Rick Warren. Anaknya apa, saudara? Bunuh diri. Anak pendeta, saudara. Terkenal. Bukunya bestseller. Tapi anaknya bunuh diri. Kenapa? Enggak tahan tekanan. Nah, kenapa orang Israel dikatakan tulang-tulangnya menjadi kering? Sangat kering, bukan hanya kering dikatakan apa nih? Sangat kering. Mengabarkan ada suatu kematian yang mengerikan. Sehingga dia katakan kehilangan pengharapan dan dia sudah terlepas. Sehingga betul-betul hopeless hidup ini, saudara. Dampak dari apa? Tidak lagi mengenal Tuhan. Saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? Apakah saudara betul-betul mengenal Tuhan? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam dunia ini. Kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah putus asa sekalipun kita menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kita jalani, saudara. Tapi kalau kita nggak mengenal Tuhan, bahkan kalau kita terlepas dan jauh dari Tuhan, maka begitu rapuhnya hidup ini, saudara. Karena apa? Digambarkan seperti tulang-tulang yang sangat kering. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia rela umatnya, anak-anaknya, mati sia-sia. Karena apa? Karena cerita dikatakan bahwa aku akan, apa saudara? Memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, artinya akan dikembalikan ke tanah di mana dia berasal. Dan dikatakan apa, saudara? Biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Roh Kudus ada pengharapan karena dikatakan tadi, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mengadakan acara ini, saudara, ibadah ini. Saya berharap dengan pencurahan Roh Kudus ini, saudara, Allah memberikan rohnya kepada kita. Sehingga kita yang saat ini mungkin merasa letih, lesu, beban berat, kita seolah sudah tidak ada masa depan lagi, dibangkitkan kembali karena apa? Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu akan memulihkan kita, akan menyembuhkan kita, akan mengubahkan hidup kita, akan menghidupkan kita kembali, saudara. Firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 6 ayat 63 kalau nggak salah dikatakan di sana. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Tadi firman Tuhan katakan setelah Yeskiel dikasih perintah untuk menubuatkan bahwa tulang-tulang yang kering itu akhirnya tumbuh apa namanya? Urat, kemudian ada daging, kemudian ada
kulit. Jadi kembali seperti semula. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi dia masih tidak hidup. Dalam kitab Yakobus katakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi walaupun dia sudah lengkap, ada daging, ada tubuh, ada urat, ada tulang, tapi tanpa roh tetap apa, saudara? Mati. Baru setelah firman Tuhan katakan, ada nafasnya Allah, ada rohnya Allah, dihembuskan, diberikan, maka tubuh tadi yang mati, yang tergeletak tadi, hidup kembali. Artinya apa, saudara? Hidup ini kalau tanpa Roh Kudus, sia-sia. Tanpa Roh Kudus alias mati. Kehidupan Kristenan kita tanpa Roh Kudus mati, saudara. Walaupun saudara tiap minggu ke gereja atau tiap malam datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita tanpa Roh Kudus sama dengan tubuh tanpa roh adalah mati. Oleh karena itu betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita dorong saudara untuk terus mengejar dia, untuk merasa haus dan lapar akan dia, supaya Roh Kudus itu diberikan kepada saudara, dicurahkan kepada saudara. Dia akan bergerak sesuai dengan kerinduan saudara. Saudara hanya datang ke tempat ini hanya untuk nonton, untuk lihat. Saudara hanya menjadi penonton. Tapi kalau engkau datang ke tempat ini, Tuhan, aku mau mengalami pengalaman saya pribadi dengan engkau, Tuhan. Aku buka hati, aku terima engkau. Maka dia akan bekerja, saudara. Dia akan bergerak. Tuhan akan memberikan orang-orang yang membuka hatinya. Oleh karena itu kita nggak perlu malu-malu, saudara. Mau dikatakan apa saja kata orang, saudara, seperti para murid-muridnya pada waktu itu. Dikatakan orang ini sedang apa, saudara? Sedang apa? Mabuk. Padahal dia sedang penuh dengan roh. Dia berkata-kata bahasa lain. Bahasa orang Kreta, bahasa orang Asia, dan sebagainya. Tapi dikatakan dia seperti orang mabuk. Padahal itu penuh roh. Tapi orang-orang ini yang penuh roh ini, saudara, dia enggak kemudian sembunyi. Enggak, dia tetap menampilkan diri. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubah keadaan yang enggak punya harapan menjadi ada pengharapan. Kuasa Roh Kudus bisa mengubah kematian menjadi kehidupan. Saudara bisa perhatikan ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa terjadi yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ada kuasa Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Mereka tampil begitu luar biasa. Ada suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga dengan 10 orang, firman Tuhan katakan dunia diguncangkan. Ya. Dengan 11 murid Tuhan Yesus Kristus, dunia diguncangkan ketika ada Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Dan saya percaya, saudara, kita akan menjadi tentara-tentara Allah yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yeskiel ini, setelah orang-orang yang mati tadi mendapatkan hembusan nafas Roh Kudus, mereka dibangkitkan dan menjadi laskar yang besar. Jadi laskar yang besar. Dan saya berdoa ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah menjadi laskar-laskar Kristus yang akan pergi untuk mewartakan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang saudara alami secara pribadi. Pengalaman-pengalaman rohani tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi akan diberitakan kemanapun saudara pergi.
Sehingga sebagaimana dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang itu melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah terjadi dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Dan pekerjaan itu juga masih bekerja sampai hari ini kepada gerejanya yang dipenuhi dengan rohnya, saudara. Oleh karena itu saya mendorong saudara malam hari ini. Jangan malu-malu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Roh Kudus, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Sebab aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Seperti tubuh tanpa roh mati. Seperti tulang kering. Bahkan tadi dikatakan sudah ada urat, sudah ada daging, sudah ada kulit. Tapi ketika tidak ada roh, maka tetap tergeletak dan tak berdaya, mati dan tidak ada harapan. Tapi ketika ada roh dihembuskan, ada kehidupan. Dan saya berdoa malam hari ini, kuasa Roh Kudus memenuhi saudara semua. Oleh karena itu buka hatimu. Buka hatimu. Dan saudara, apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara? Memang saudara, ya, kita harus ada pertobatan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Orang Israel ini kalau nggak bertobat, dia tidak akan kembali ke tempatnya. Tidak ada pemulihan. Oleh karena itu saya berdoa pada malam ini, saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Coba saudara gali dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang saudara simpan baik-baik sehingga orang lain tidak tahu, bahkan pasangan hidup saudara yang nggak tahu. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara harus dibereskan. Harus ada pertobatan. Baru Roh Allah itu akan bekerja. Dikatakan dia adalah pribadi yang kudus. Roh Kudus. Dia hanya bisa tinggal di tempat yang apa, saudara? Yang kudus. Oleh karena itu, kalau ada di antara saudara, ada sesuatu yang kau simpan, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara harus lepaskan dan buang dan bereskan. Baru Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan saudara. Tinggal diam dalam kehidupan saudara dan bergerak dan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Artinya apa, saudara? Ada pengharapan. Ada masa depan. Oleh karena itu, jangan, saudara, putus pengharapanmu kepada Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin sedang menghadapi situasi yang tidak mudah untuk saudara jalani. Tapi tetaplah saudara, taruh pengharapanmu kepada Tuhan melalui kuasa Allah Roh Kudus. Karena dengan kuasa diberikan, maka ada pemulihan, ada perubahan, ada kehidupan. Mari saudara, siapkan diri saudara untuk mendapatkan lawatan dari Roh Kudus. Tuhan berkati. Saya undang tim musik dan juga song leader singer